Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mewaris. Minggu lalu belajar tentang apa? Zakat fitrah dulu. Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Jadi kita akan belajar tentang tata cara pembagian harta warisan. Kan sebelumnya sudah ada tentang pengertian warisan, bidang warisan, dan bagian-bagiannya. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama langkah-langkah sebelum pembagian harta waris. Terus penetapan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan kebetulan. Terus hitungannya sama nanti ada sertifikasi. Kabar sertifikasi saya Sudah terkomunikasi. Yang kalian ketahui tentang warisan itu apa? pembagian harta untuk keturunannya, untuk keluarganya. Biasanya waris itu dibagikan setelah orangnya meninggal. Terus biasanya ada bulan. Ya, pasti. Terus ada pertukaran antara saudara-saudara, antara anak burung-burung. Jadi harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Nah, ahli waris ini kan banyak. Ada bagiannya nanti yang sudah ditulis dari sebelumnya. Itu nanti ada halang-halang juga. Yang pertama sebelum pembagian warisan. Yang dimaksud harta warisan itu apa sih? Maksudnya harta yang nanti diwariskan itu yang seperti apa? Kan misal ada orang meninggal punya uang 1 juta. Nah, ini dikatakan sebagai harta warisan seluruhnya. Kalau dia masih punya hutang berarti tidak. Nah, kalau punya hutang berarti tidak. Terus tidak tahu berapa. Ya, harta warisan itu ada harta peninggalan, ada harta warisan. Kalau harta peninggalan itu contohnya, misal orang meninggal punya uang 100 juta. Terus ternyata setelah dia meninggal ada orang-orang yang membeli menurut dia mengutangkan seorang bulan kalau dia masih punya utang 2 juta. Akhirnya 100 jutanya dikurangi 5 juta jadi tinggal 95 juta. Apakah 95 juta itu sudah kata yang nanti akan dibagi ke ahli waris? Belum tentu, karena di sini ada biaya perawatan jenazah sama perawatan. Tapi biasanya biaya perawatan jenazah ini ditanggung sama keluarganya. Ditanggung sama keluarganya. Ayo masuk. Biasanya berapa ya? Buat menjalani perawatan jenazah dari awal sampai akhir. Dan pelaksanaan wasiat, kalau ada wasiat tertentu, misal dia berwasiat nanti kalau saya meninggal, tolong disumbangkan uang saya untuk lembaga ini, kemudian sudah itu harus dikurangi dulu. Setelah meninggal dikurangi uang ini, ya perawatan jenazah, utang piutang, terus wasiat itu baru ada namanya setelah itu yang sudah bersih dari tanggungan kakaknya jenazah tadi. Terus penetapan ahli waris yang berhak. Yang pertama mengidentifikasi ahli waris yang ada. Misalnya yang meninggal itu suami, apakah dia masih punya istri, terus punya ayah atau masih punya ayah sama ibu atau enggak, punya anak apa enggak, karena nanti akan mempengaruhi pembagian. Yang tadi Jepang itu, misalkan awalnya istrinya dapat 1/4 misalkan, terus karena punya anak jadi 1/6 atau 1/8. Jadi benar diidentifikasi dulu sekiranya siapa saja ahli waris yang ada. Terus menentukan ahli waris yang meninggal, karena kalau ada ahli waris yang meninggal ini nanti urutan warisannya juga akan berbeda. Dan sebagiannya yang berbeda lagi. Mengidentifikasi
ahli waris yang terhalang oleh sebab tertentu. Terhalangnya ahli waris itu ada yang karena terlalu dekat dihalangi oleh ahli waris lain yang lebih dekat. Yang menurut itu atau terhalang oleh sebab tertentu seperti membunuh. Terus membunuh. Misalkan si A itu meninggal, dia dibunuh sama anaknya, berarti anaknya tidak termasuk ahli waris, karena dia membunuh. Ayah tadi meninggal karena membunuh anaknya, jadi anaknya tadi yang membunuh tidak dapat warisan karena terhalang oleh pembunuh. Atau baru membunuh tapi kekerasan yang berpotensi terhadap pembunuhan, baru mengakibatkan dia meninggal, tapi yang berpotensi untuk menyebabkan orang itu meninggal juga menjadikan orang itu terhalang menjadi ahli waris. Terus yang tidak sengaja. Terus habis itu yang kedua apa? Benar. Jadi juga tidak mendapatkan ahli waris, tidak mendapatkan di sini ada yang ditanyakan. Kalau yang tadi Ustaz yang mau hartanya kemana? Nah, jadi prinsipnya pembagian harta warisan itu meskipun ada hitungannya yang paten, kan ada udah dilintaskan, maksudnya udah ada hukum secara pastikan. Tapi di sana itu ada asas perdamaian. Karena ini kan menyangkut keluarga kan, hubungan antar keluarga. Kadang-kadang ada kasus nih, dan pula di masyarakat kita itu hubungan kayak gini udah banyak yang bilang. Ya. Pasti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau kalau enggak ya misalnya yang dirata biar enggak ini dia tetap yang dapat. Jadi kesepakatan keluarga gimana keluarganya berperan. Tapi jatuhnya bukan jadi atau warisan terus hadiah atau pemberian bukan. Ada yang mau tanyakan ini? Ada tuh. Sebenarnya dari tadi menonton kelas. Ya Allah, nanti sebenarnya ya. Ya, nanti tak sama dulu. Tidak menurut perhitungan. Perhitungannya sebelum saya melakukan ke sini kita lihat dulu. Jadi ada namanya asal dulur, ada asabah sama jamaah. Asal dulur ini kayak hitungan pertamanya, ketentuan pertama. Misalkan anak perempuan ada setengah, kalau dia cuma seorang. Terus asabah itu asabah di sisanya. Dia yang berbagian sisa laki-laki. Nah untuk perhitungan ini, kalau menurut saya lebih enaknya dia bisa karena biasanya sudah prinsip ibu meninggal. Seorang anak meninggal, terus dia masih punya ibu sama bapak. Nah ibu ini kan di asal dulu dia hasil 3. Tapi karena anak tadi punya anak itu punya anak kan dia punya anak ya, anak satu anak dulu. Jadi tinggal ternyata ini sama ini masih ada. Kalau ini meninggal tapi dia nggak punya anak, berarti dia nggak punya ibu. Berarti itu cuma meninggal. Oke. Tapi kalau ini meninggal dia punya anak. Nah ini berubah jadi 1/6. Ini katanya berubah jadi 1/6. Begitu pun dengan ayah. Kalau ayah ini awalnya punya sisa, kalau dia punya ini punya anak laki-laki, ini berubah. Dan
Jadi kalau ngitung kata waris mendingan langsung lihat di tabel di sana karena di situ nanti hitungannya lebih detail. Kalau nggak dibacakan coba dilihat ke asal dulu atau asalnya. Karena ada beberapa ahli waris yang nanti nggak masuk di hitungan ini, langsung di asal dulu atau nah, saya kira kalau membaca ini terlalu jadi mari kita dihitung langsung saja. Gimana dulu? Soalnya ini tinggal bukan bulan. Habis ya. Seorang istri meninggal dunia meninggalkan seorang suami. Tidak tahu ini. Seorang istri meninggalkan Suami ini dua anak laki-laki. Katanya berapa? 30 juta. Punya hutang nggak? Ini kan disuruh menghitung berapa bagian setiap bulan. Berarti kalau sudah ini, ada peninggalan warisan. Harta warisan. Kenapa pada disebut harta warisan? Karena dia tidak punya hutang, tidak ada wasiat. Ini 30 juta ini berarti harta warisan. Sekarang kita masukkan ke satu suami. Bagiannya suami yang berapa? Suami Delapan. seberapa banyak? Suami berapa itu? Setengah. Ini suami ini setengah. Tapi saya tidak ada anak. Ini kan punya dua anak yang tadi. Tadi kan di sini seperempat. Ya, seperempat tidak ada anak. Jadi ini sudah sempat. Terus dua anak laki-laki. Anak laki-laki mesti asal kan? Pasti dia dapat sisa, nggak ada seberapa sebentar, nggak ada apa sisa. Ibu sama ayah. Lalu bagiannya. Yang ketiga, pewaris tak memiliki anak atau cucu. Jadi pewarisnya punya anak apa? Punya anak apa enggak? Punya. Jadi nggak masuk di sini ketiga ya. Ini bapak, ibu, seberenang, anak-anak atau cucu dari satu lagi. Punya anak dari seberenang. Ini seberenang, ini seberenang. Terus kita cari KPK-nya. KPK dari ini sampai ini. KPK-nya mana dua? Enggak. Ini KPK mesti lupa karena sudah sangat lama. Sederhananya ini tuh disuruh menanyakan menyebutnya seperti masing-masing berenang. Berapa yang bisa dibagi 4 sama 6? KPK-nya kan 12. Berarti ini jadi 3. Terus ini 2. Terus ini Sama. 2. Ini nanti di sana. Sekarang lebih itu suami. Hari 30 juta. Berapa ini?
Sebentar. Udah pakai aturan apa ya? Enggak ruangan kelihatan dulu. Sebentar ya. Boleh buka HP aku. Boleh. Jadi kesusahan. Jadi kesusahan. Tapi nggak masih lagi menulis. Wah, apa sih? Dari mana? Nah, anaknya dari berapa banyak? Isi sama, kemudian 17 sama, sisa 12 sama 2 per anak. Di sini ada yang bingung. Berarti harus pakai kata-kata dulu ya, nggak bisa langsung berarti sekarang pas Ya, kalau ini dia jadi kata dulu. Oh, bisa Ayo jawab bisa tuh. Ayo. tetapi kalau sama saja misal 20 juta dibagi 1/4 kan juga 7 juta setengah. Iya, dan soalnya cuma ini dong. Nanti kesusahan di sini karena ada metode yang sisanya itu gede. Ini kan 12, sudah dapat 40. Berarti ini udah ada 12. Kalau ini kan nggak ada pecahannya, langsung dihitung dulu baru sisanya kayak gini. Ada yang punya itu ini berarti sisanya udah 12. Kalau disamakan kayak gitu. Kalau yang masih bingung, enggak, masih. Kalau nggak gitu nggak bisa. Kalau itu gimana? Sudah pernah itu. Nah, pernah kan? Ada nambah lagi. Dapat dari apa tuh? Dapat dari orang bisa. Ini masih ada doa. Orang mau mendekat. Mbak Eni Bu, bisa Bu, itu banyak sekali. Terus gimana lagi ya? Aku utang. Nah, kenapa dia punya utang itu semua? Orang dapat nggak tahu. Jika harganya cuma 5.000, kenapa utangnya enggak 759.99? Ayo siapa yang mau mengajarkan itu? Susah Bu, sudah ada soal yang membingungkan. Jadi kayak udah iya. Ya Allah, 50 tahun. Ayo, ini satu soal buat satu orang, ini satu. Ayo, nanti tahu ini soal pertamanya. Ya saya yang itu saja. Di sini. Ya, tahan. Udah, baca kan? Terus ini. Bu, ini beda acara, bukan soal. Ayo, kalau sing tak kenal ini siapa? Oh, saya itu saja Bu. Yang ini. Oh, tapi banyak sekali, 12 miliar. Oh, ya boleh apa ayo jadi satu atau saya sendiri. Ya, boleh Terserah deh.
Dia ada pergi kemana-mana. Yang pertama kali keluar namanya ada orang berapa? Apa sih orang kedua? Pimpinan. Oke. Yang pertama kali ya orang kedua ya. Ya Allah, satu aja. Apa gini, nomor 2 di jalan kedua. Nomor 2 boleh minum itu saja. Ini kan dari Yang penting kan pakai gula. yang penting ayo. Ini kan kedua. Rumah caranya di kertas ya. Bukan dong. Gak mau. Bukan dong. Ya, ambil. Saya sebentar dulu. Lupa pembagiannya. Sebentar. Nyampah aja. Ya, suruhnya buku. Maaf Bu, ini mainan saya lagi. Enggak enak. Bu mau ambil pensil. Ini tinggalkan ada. Terus Bu itu pembagiannya nanti apakah per anaknya beda-beda atau gimana? Ada anak laki-laki. Ini maksudnya apa? Terus buat Aku mau ngejalan sekarang. Dia mau hari ini. tidak memiliki hutang berarti mesti jumlah hutangnya itu 24 juta. Ya, kemudian ada 304. Terus saudara berarti asal bang itu Karena dari sisanya dibagi sama orang yang sama-sama bersisa. Ini berarti nanti hasilnya dibagi lagi buat ini. Berarti dia berarti ini semuanya sisa-sisa. berarti perempuan nggak sisa. Pernah. Dia punya anak perempuan. Cucu perempuan biasa laki-laki, pengharap anak perempuan yang anak laki. Cucu perempuan.
perempuan kalau dia bersama dengan anak perempuan. Dua orang anak ini sudah berbuat berbuat baik. Terus baru ketiga. Terus yang ini gimana? Ini nggak sama. Anak laki-laki itu masih nggak sama. Karena bisa makan minumnya. Nanti kan 12. Terus ini biasanya itu biasanya 12. Jadi kita harus buat gimana? 4 atau 3. Oh ini ya 12 ini. Ini 6 benar. Iya benar. 12 bagi 3 4 bagi 2 8 bagi 12. Nah ini kalau sama ini. Ini dua satu perempuan, jadi satu orang berapa? Berarti satu orangnya 9 juta. Dua orang. Berarti tadi kan 16 sama 6 22 juta. Sisanya berarti 4 juta. Jadi 16 tambah 6 22 berarti sudah berapa? 2 juta. Jadi sisanya 2 juta dibagi. Berarti per orang ini 1 juta. Jadi dalam ini agak aneh kenapa laki-laki katanya dikit, sedangkan ini lebih banyak daripada. Biar Ini misalkan ini yang meninggalkan tadi istrinya suami kan? Yang Oh, iya. Istrinya dia meninggalkan istrinya suami. Terus dia punya satu anak laki-laki. Anak laki-laki dia punya dua perempuan. Logika ini kan jadi tanggungan hidupnya tinggal sendiri. Ini kan masih nanggung dua, tapi udah dapat juta. Tapi jadinya lebih banyak. Anak-anaknya orang ini dapat segini. Jadi saya nggak langsung keluar sama ibu yang jauh. Kalau ada yang tinggal sendiri. soalnya hidupnya masih lama. Oke, sudah paham. Dengan berapa? Biar pilihan selain menggunakan. Atau ada berita acara enggak? Enggak. Ini kan tulisan saya sulit tidak apa-apa. Terus kita punya siapa? Diketahui. Hutan.
Jadi hartanya tinggal 15 juta. Oke, karena sudah selesai menghitung, jadi tidak menunda dan tidak belajar Tentang pengertian waria, terus pembagian harta warisan dan cara menghitungnya. terlepas dari perhitungan ini yang harus diperhatikan bahwa harta warisan itu pembagiannya berdasarkan pada asas Keadilan kekeluargaan. keramaian. Yang penting itu yang paling penting di atas perhitungan ini adalah silaturahmi antara keluarga yang masih saling meskipun punya sudah tidak ada. Terus tadi sebelum pembagian harta warisan juga dijelaskan hak-haknya pewaris, hutang-hutangnya, terus kasihannya, perawatan jenazah. Meskipun ini tetap juga akan dilakukan sama ahli waris sendiri. Ada yang tanyakan lagi? Sudah Bu. Sudah. Jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Ya siap. Dikumpulkan minggu depan Bu. Dikumpulkan besok. Besok waktunya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan minggu depan. Buat hari ini cukup sekian. Kusuma. Kusuma ini Kusuma. Ini cuma kelas. Iya, biasanya kan bakunya di sini. Baik, yang ada orang. Semoga minggu depan kita bersih. Amin. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatannya untuk belajar bersama. Silakan ditutup dengan doa yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.